Roh Kudus adalah pribadi yang paling berkuasa. Tapi tahukah, dia adalah pribadi yang paling lemah lembut. He's very, very gentle. Malah seolah-olah soft, seperti kapas. He's so, he's so fine. Sangat-sangat elegan. Roh Kudus itu sangat lembut. Hati-hati dengan dosa mendukakan roh Allah. Tidak ada orang itu langsung jatuh dalam dosa. Amin, 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 amin. God bless you. Selamat siang. Sebelum duduk katakan shalom kanan kirinya. Haleluya. Welcome dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk. 5 kali khotbah saya hari ini semuanya ada rema-rema khusus bagi saudara. Jangan ketinggalan salah satu kalau gembala sendiri yang khotbah. Setiap ibadah gak cukup waktunya untuk pewahyuan semua dijabarkan. Jadi tolong nanti ya, kejar ketinggalan. Ibadah pertama tadi saya bicara tentang sikap hati. Ibadah 2 tadi, jangan sampai kita buat satu kesalahan fatal ini, jangan memaksa Tuhan. Oke, kebaktian nanti keempat kelima, biar makin seru. Saya mau bicara tentang gimana mematahkan kutuk seorang imam yang buruk. Di sini mungkin ada yang, dulu wedlock atau lahirnya karena kecelakaan. Atau apa-apalah penyembah berhala. Nanti kita bisa, gimana itu bisa berubah. Dan Anda tidak perlu mengikuti jalur Adam dan Hawa. Dan kebaktian 5 tadi nanti saya akan jelaskan lagi. Artinya setiap ibadah nanti pewahyuan semakin bertambah. Dengarkan sendiri. Dan saya hari ini tidak menyediakan PowerPoint-nya. Poin-poin sederhana 1, 2, 3 nggak ada. Jadi Anda harus catat sendiri, dengar-dengaran dengan Roh Kudus di ibadah ini. Kebaktian ini saya mau bicara tentang jangan kehilangan Tuhan. Sungguhan. Money, uang bisa datang pergi, hilang bisa dicari lagi. Teman juga sama, pacar. Tapi kalau suami istri jangan, dia selesaikan, jangan perceraian. Tapi apapun itu juga ya, semua itu sementara. Kalau kita kehilangan Tuhan, nah itu baru berabe, itu baru parah. Saya ajak kita melihat sebuah kejadian di masa-masa kegelapan bangsa Israel, yaitu saat mereka meninggalkan Tuhan, sekalipun masih ada pendetanya. Pendetanya namanya Eli, dan terjadi sesuatu yang terjadi musibah yang besar. Musibah itu bukan bencana alam, musibah itu juga bukan gagal bisnis, musibah itu juga bukan kesehatan. Lebih parah lagi, bangsa Israel kehilangan Tuhan. Tabut perjanjian dirampas. Gini ceritanya, kita baca dulu 1 Samuel pasal 4 ayat 12-22, 10 pasal tersebut saya baca dulu. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran, dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, keributan apakah itu? Lalu segeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukan kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah buram. Ya, dan sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran, baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaannya anakku? Oke, tunggu dulu sampai situ ya. Kita langsung bisa menebak ini cerita bagaimana dalam sebuah skenario peperangan terjadi kekalahan, ada survivor, ada yang luput, satu orang lari ke perkemahan, kembali ke kota. Lalu berikan laporan kepada pemimpin bangsa. Zaman itu Israel belum dipimpin oleh seorang raja, mereka dipimpin oleh hakim-hakim dan dipimpin oleh seorang imam besar namanya Eli. Eli ini adalah pendeta yang puhau. Ini pendeta yang gak bagus. Dia bukan pendeta yang patut kita teladani atau contoh. Dia pendeta skandal. Dia dan keluarganya. Singkat cerita, orang itu datang, lalu
Disinilah kalau Tuhan tidak sertai seseorang ya, hal-hal yang buruk tertumpuk ke hal-hal yang buruk. Lain cerita kalau kita ngalami peperangan rohani, kata kita mau hidup benar. Lain lagi cerita kalau kita itu ikut Tuhan lalu kita pikul salib, kena getahnya. Ini karena tidak disertai sama Tuhan. Sehingga perkara-perkara setan terus terjadi, silih berganti, seperti sebuah lingkaran iblis yang gak bisa diputuskan. Lalu setelah itu, turun ke bawah nanti waktu kita baca, aduh mengenaskan hati, jangan kehilangan Tuhan. Coba katakan kanan kirinya, jangan kehilangan Tuhan. Yes. Oke, ayat per ayat sekarang. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran, dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo, pakaiannya terkoyak-koyak, tanah di kepalanya itu pratanda dia berkabung. Seorang dari suku Benyamin, menarik sekali, raja pertama Israel yang diurapi oleh Samuel dari suku Benyamin. Raja kedua dari suku Yehuda, raja pertama namanya Saul, raja kedua adalah Daud. Dari suku Benyamin, suku yang terkecil. Tradisi Yahudi mempercayai bahwa orang yang lari datang ke hadapan Imam Eli dan beritahukan kabar buruk ini adalah Saul yang muda, Raja Saul. Tapi saya nggak percaya. Ya, kenapa saya jelaskan sesuatu? Ini apa namanya? Ini adalah tradisi ya, tradisi Yahudi. Tapi saya nggak percaya itu Saul. Karena Saul nggak tahu, dia nggak mau ada urusan dengan yang namanya hal-hal yang sifatnya agama. Saul itu orangnya sekuler banget. Tapi dari suku yang sama, suku Benyamin. Dia dari suku Benyamin, nanti di ibadah 5 saya jabarkan. Gimana Saul itu memang punya kecenderungan, yaitu gak pernah rohani hatinya. Bayangin loh, kejadian nasional gini pun dia suatu hari nanti, waktu sebelum diurapi sama Nabi Samuel. Nabi Samuel sekarang ini masih kecil, di bawah pengawasan Eli, mungkin dia masih remaja, dia belum terkenal. Eli ini pendeta skandal. Tapi di dalam gerejanya ada satu anak muda yang baik dan benar. Namanya Samuel. Nanti suatu hari Samuel ini menggantikan Eli dan dia mengurapi raja pertama. Saul itu bisa gak kenal loh pendeta Eli. Gak kenal loh sama Nabi Samuel. Gimana tuh? Masa gak kenal? Suku Benyamin itu suku kecil. Seperti kota tertentu, kota Surabaya aja besar. Tapi tetap kecil. Apa-apa terjadi di sini semua terdengar. Kecil Surabaya itu. Apa-apa semua orang tahu. Gak mungkin yang namanya Saul itu gak tahu. Nabi seterkenal itu. Meskipun belum zamannya sosial media. Nanti saya tunjukkan di ibadah 5. Hati orang itu kalau memang sekuler ya. Gak pernah sungguh-sungguh mau peduli kehidupan rohaninya. Mau Roh Kudus hinggap sama dia dia juga tidak akan berubah. Oke? Nanti untuk lain cerita, untuk nanti ibadah kelima. Seorang dari suku Benyamin ini, poin ini penting untuk nanti kebaktian terakhir. Gimana suku kecil, sekalipun bukan Saul yang saya yakini, orang itu lari, pasti tersebarlah di seluruh sukunya. Kok Saul gak bisa kenal Samuel itu, bahasa Jawa Tengahnya, piye, gimana? Saya gak ngerti. Oke lanjut ya. Ayat 13. Ketika dia sampai, ini suku Benyamin ini, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu. Inilah namanya pemimpin yang ongkang-ongkang kaki. Disinilah kepemimpinan yang salah. Kepemimpinan bagi Eli adalah posisi, kedudukan, bukan fungsi. Yang bawa tabut perjanjian ke medan perang, itu dua anaknya yang sama-sama jahat. Dua anak itu namanya Hofni dan Pinehas. Ternyata Eli ini menjabat imam besar seumur hidup. Dan kepemimpinannya sudah tidak berfungsi sebelum dia mati. Sorry saya ngomong gini agak sedikit ekstrim.
Mendingan hidup pas-pasan, bukan secara uang maksud saya, secara usia. Udah deh, kalau memang sudah waktunya, udah gak berbuah. Kalau Tuhan bilang mati besok, jangan minta panjang umur. Daripada panjang umur, tapi hidup gak berguna. Daripada panjang umur, tapi hidup seperti lumpur. Kotorin orang kanan kiri. Comot-comot ya, Raja Hizkia ditambahi 15 tahun sama Tuhan. Lalu dia nangis di ranjangnya ngadep tembok lagi. Yesaya datang bilang sama dia, selesaikan urusan rumah tangga, besok you mati. Gak enak ya Nabi kayak gini tuh, jangan diundang ya kan. Kalau bisa diundang itu yang ngasih nubuatan enak terus gitu. Dia jujur beritahu. Lalu habis itu Hizkia minta 15 tahun lagi. Karena dia terinspirasi dengan lagu yang kita nyanyikan, panjang umurnya, panjang umurnya. Dia buat masalah loh itu, coba lihat di kitab Raja-Raja dan Tawarik. 15 tahun kemudiannya dia buka celah, buka pintu untuk flexing lagi sehingga supaya Babel suatu hari tergiur dan akhirnya Babilonia akan menguasai Israel. Gara-gara kesombongan Hizkia. Tahu gitu Pak Hizkia, lebih baik kau mati saat itu daripada panjang umur jadi lumpur. Dari ayat ini kita menemukan sesuatu ya. Bukannya imam itu harus berjalan di depan umat yang sedang berperang. Duduk di kursi, di tepi jalan. Lo boleh duduk karena memang dia sudah berusia, gak fair sih, dia umur 98. Harusnya dia jangan jadi bottleneck, jangan jadi sumbat botolnya. Dalam dunia korporasi perusahaan juga ada orang-orang yang terus begini. Padahal harus belajar percaya kepada yang muda. Karena di usia tertentu orang sudah main aman. Sudah tidak berani mengambil resiko untuk perusahaan. Jangan egois. It's time to trust. Waktunya untuk percaya. Dalam pelayanan juga sama, dalam apapun juga. Kita selalu merasa orang-orang muda ini gak pernah makan asam garam. Puji Tuhan, makanya gak bludrik. Saya bela yang muda-mudi dulu. Kita semua harus tahu, at some point di taraf tertentu kita harus trust, kita harus mempercayakan. Oleh karena itu persiapkan. Kalau kita mau percayakan suatu hari, persiapkan hari ini. CG juga sama, usia nah hanya bicara, kematangan tidak hanya bicara tentang usia, tapi juga usia pelayanan. Nah CG mau terus dibeginikan, ini kan nanti lama-lama kita bertanya siapa yang memiliki umat Tuhan. Kalau Anda tahu suatu hari akan multiplikasi, persiapkan. Supaya mereka jadi pemimpin yang at least paling tidak sebaik dirimu. Kalau tidak bisa melampauimu. Nah waktu saya pelajari ini saya melihat Eli adalah suatu teladan buruk yang jangan kita tiru. Tapi dia menjadi contoh yang bagus untuk kita was-was. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu. Sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. By the way, tabut Allah itu akhirnya dirampas oleh Filistin. Ini cerita menyedihkan adalah perabotan paling mulia, tempat hinggap hadirat Allah di perjanjian lama, namanya tabut perjanjian Tuhan, dirampas oleh musuh. Dimasukkan di kuil Dagon atau masukkan di rumah berhala mereka. Malu. Kemuliaan Tuhan seolah-olah diinjak-injak dan Tuhan izinkan itu untuk memberi pelajaran kepada umatnya. Tuhan itu tidak akan sayangkan perabotan. Karena bagi Tuhan, karakter lebih penting. Bagi Tuhan, hubungan lebih penting. Tuhan gak peduli kalau bait suci dijarah. Tuhan tidak akan mengizinkan dirinya dimanipulasi. Hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Teriaklah. Mau tahu kenapa teriak? Di kebaktian sebelumnya saya jelaskan. Yang mati di ronde 2 peperangan ini, Samban. 30.000 orang. Teriaklah. Coba bayangkan kalau kita ini yang wanita dan yang anak-anak semuanya itu lagi memberi semangat. Ya, papa, suami dan ayah anak-anak itu pergi perang. Wah, dengan optimis percaya kembali nanti pulang. Kembali menang waktu pulang. Pulang-pulang diberitahu, nahas. Coba bayangkan. Kalau mereka mendengar kabar itu, semua mati kecuali satu yang lari. Kira-kira gimana wanita-wanita itu tiba-tiba jadi janda? Berapa puluh ribu anak-anak kecil
menjadi yatim piatu. Zaman dulu orang punya anak itu banyak, berapa ratus ribu kali yang jadi yatim piatu. Jadi yatim paling tidak, papanya sudah gak ada. Mereka semua teriak, serentak. Ketika pulang, hanya tinggal bendera. Ini kalau negara yang perang juga sama kan, soldiersnya semua dispatch, semuanya diutus pergi ke Timur Tengah misalnya, kembali cuma tinggal benderanya. How do you feel? Dosa memaksa Tuhan melenyapkan 34.000 nyawa dalam peperangan itu. 30.000 ronde kedua, 4.000 ronde pertama. Di kebaktian sebelumnya saya jelaskan itu. Tapi lihat coba ini Eli ya. Dari sini kita tahu bahwa seorang imam meskipun dia salah, Tuhan kasih dia firasat, katakan firasat. Tuhan kasih dia intuisi. Sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Pernahkah Anda mau melakukan sesuatu dan Anda rasa berdebar-debar? Bukan karena excited, tapi rasa, aduh ini salah. Turuti. Tuhan juga bisa bicara lewat firasat kita. Ada hal-hal tertentu yang langsung ada teorinya. Ini boleh, itu jangan. Tapi ada perkara-perkara tertentu di dalam kehidupan kita itu nggak tahu. Tapi Tuhan kasih kita kepekaan untuk bisa merasakan sesuatu, something will go wrong. Saya selalu berdoa pada Tuhan, apalagi menjelang tahun depan. Tuhan kasih aku kepekaan Tuhan. Itu saya punya firasat. Dia itu sudah punya firasat. His conscience, nuraninya dia itu sudah tahu sesuatu. Nah kok, hai Eli, kenapa kamu izinkan umat Tuhan itu pergi ke arah yang salah? Why have you allowed God's people to die? Kenapa kau izinkan umat Tuhan untuk binasa? Hatinya tuh debar-debar. Nah celakanya orang itu di awal-awal debar, tapi kalau dia terus tawar-menawar, lama-lama hati kita hambar. Lama-lama kita itu yang tadinya berdebar, lama-lama jadi biasa. Disinilah namanya redupnya suara Roh Kudus dalam hidupmu, karena bukan karena suaranya kurang keras, tapi hati kita mengeras seperti batu. Jangan sampai Roh Kudus ditaraf di mana voltasenya menurun, bukan karena dia kurang berkuasa, tapi karena Roh Kudus berkata, ya sudah, terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Eli berdebar-debar, di hati kecilnya dia tahu, this is wrong. Eli itu tahu manualnya, dia itu ada dari suku Lewi. Ibadah sebelumnya saya jelaskan gimana mereka itu berikhtiar untuk mengambil tabut perjanjian itu dari ruang suci. Lalu Tuhan diculik, dipaksa ikut mereka ke medan pertempuran. Eli harusnya sudah tahu itu adalah kesalahan fatal. Jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara, jemaat yang saya kasihi. Kalau Anda akan melakukan kesalahan fatal tanpa peringatan Tuhan, gak mungkin. Tuhan tuh kasih di dalam diri kita tuh alarm. Tuhan tuh kasih di dalam diri kita tuh roh. Dalam roh itu ada sesuatu yang tidak terjelaskan. Sesuatu yang sifatnya kita kira itu emosi atau perasaan, it's not. It's the wind of the Holy Spirit. Itu adalah suara Roh Kudus di dalam sanubari lubuk hati, di dalam manusia batinia kita. Tuhan taruh di situ. Itu harus kau jaga. Jangan buat mati, karena itu nanti akan jadi kompasmu suatu hari. Makanya itu kalau kita tahu ini salah, jangan diterjang. Lama-lama nanti, nurani itu akan mati. Dan di area di mana ruang maha suci tempat Tuhan bicara kepada kita, yang dunia gak bisa melihatnya, yang kita belum bisa jelaskan, tapi ternyata kalau kita jalani, ya toh sungguhan, itu nanti mati, ruang itu tertutup, terkunci, tidak ada lagi persekutuan dengan Roh Kudus. Jadi kalau doa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dan persekutuan dengan Roh Kudus itu di area nurani yang diberkati saat doa berkat sebelum Anda pulang. Itu dengan kata lain seperti ngomong begini loh, Tuhan buat jemaat ini nanti waktu jalan dari Senin sampai Sabtu ketemu lagi Minggu, itu mereka itu ada nurani yang nuntun mereka, bukan benar salah, tapi kiri kanan juga. Itu doa berkat itu artinya itu. Persekutuan dengan Roh Kudus itu artinya bukan persekutuan doa. Itu artinya nanti jemaat itu akan ada kompas yang menuntun, memutuskan A atau B. Itu doa seorang hamba Tuhan, seorang gembala sebelum jemaatnya pulang ke rumah. Itu adalah doksologi
yang Paulus tulis dalam suratnya. Karena zaman itu kan tidak ada sosial, tidak ada media, tulisan saja. Itu harus kau jaga jemaat. Karena itu akan menuntutmu. Jangan sering melanggar nuranimu. Misalnya paling cepat membunuh nurani itu adalah berbohong, berdusta. Lama-lama kita bingung, lama-lama kita nanti akan jadi orang yang berkepribadian ganda. Lama-lama kita gak percaya diri sendiri. Ya, lama-lama kita gak kenal diri kita. Hatinya berdebar-debar, harusnya lu ikuti. Ini orang Lewi tahu manualnya salah. Kalau orang non Lewi masuk ke ruang suci, imam besar aja masuk ke sana cuma setahun sekali kok dia bisa masuk sembarangan. Dan yang boleh angkut tabut itu hanya orang-orang Lewi. Mereka sembarangan tentara bawa ke medan perang. Itu gimana? Eli itu kok sampai sebebal itu ya? Hatinya sekapalan itu di taraf di mana syaraf-syaraf halus dalam hatinya sudah tidak ada, sudah rusak. Orang itu tidak kehilangan Tuhan semalam. Mau tahu caranya orang kehilangan Tuhan? Pelan-pelan. Orang kehilangan Tuhan itu dengan membunuh nuraninya sehari demi sehari. Itu cara orang membunuh. Tapi ketika dia menyadari dia sudah terlambat, dia sadar bahwa Tuhan sudah tidak ada dalam hidupnya. The Holy Spirit is very, very powerful. The most powerful being in the universe. Di alam semesta ini, pribadi yang paling berkuasa itu Roh Allah namanya. Gak percaya? Coba interview Ananias dan Safira. Kalau ketemu, kayaknya enggak. Apakah mereka ke sorga? Hanya Tuhan yang tahu. Maybe not. Mungkin tidak. Roh Kudus adalah pribadi yang paling berkuasa. Tapi tahukah, dia adalah pribadi yang paling lemah lembut. He's very, very gentle. Malah seolah-olah soft. Seperti kapas. He's so, he's so fine. Sangat-sangat elegan. Roh Kudus itu sangat lembut. Hati-hati dengan dosa mendukakan Roh Allah. Tidak ada orang itu langsung jatuh dalam dosa. Kita lihat ayat 14, ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, keributan apakah itu? Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Kenapa Eli gak tahu langsung? Karena Eli itu sudah tua, matanya kabur. Coba lihat sekarang ayat 15, Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular. Sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Coba katakan 98. Kalau boleh, saya gak pro pendek umur tapi panjang umur. Coba ngomong kanan kirinya, semoga panjang umur. Iyalah, kalau orang ulang tahun jangan nyanyi pendek umurnya, ditendang keluar. Harus panjang umur lah, kan ada ayatnya juga. Hingga putih kepalamu Tuhan menggendong, berbuah-buah sampai keturunan berikutnya, memberitakan dia adalah batu karang yang teguh, tiada yang lain. Panjang umur lah. Ada banyak kok ayat-ayat seputar janji Tuhan tentang umur yang panjang. Saya pro umur panjang. Tapi 98 ini saya tidak kagum. Karena dalam konteks ayat 15, long life doesn't equal God's favor. Umur panjang di ayat 15 tidak sama dengan perkenanan Allah. Gak tentu orang panjang umur itu dikenan Tuhan. Gak tentu orang umur panjang itu berguna. Jadi setiap kali ulang tahun atau bahkan jikalau tidak ulang tahun, kalau Anda berdoa untuk panjang umur, itu nomor 2, nomor 1, mintalah hidupmu berguna bagi kerajaan Allah. Itu lebih penting sih. Itu lebih penting. Karena itu adalah makna. Matanya sudah bular, sudah buram nih hingga gak bisa melihat. Dia umur 98. Kata orang itu kepada Eli ayat 16, aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran, kata Eli. Bagaimana keadaanku anakku? Jawab pembawa kabar itu. Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Eli dengerin ya, coba bayangin ya.
Dia terima kabar buruk ini. Lagi pula kedua anakmu. Belum selesai ngomong dia sudah berkata, mati aku. Kenapa anakku? Kenapa? Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas. Oke? Sebelum saya lanjutkan, di sini sudah shock berat. Bukan satu, dua langsung mati. Anak laki. Memang sudah ada nubuatan Allah, karena saya kasih sedikit preview. Saya kasih sedikit bocoran. Hofni dan Pinehas ini juga adalah hamba-hamba Tuhan yang jahat. Terjadi skandal seks dalam pelayanan mereka dengan sesama pelayan Tuhan. Dan juga terjadi skandal finansial di dalam ministry mereka. Mereka menyalahgunakan wewenang mereka untuk mengambil dari persembahan umat Tuhan. Ini adalah dosa yang mendatangkan maut. So, kalau ada dosa-dosa kayak gitu, nggak usah khawatir. Cepat lambat akan kering pelayanannya. Lalu, dosa itu akan mendatangkan maut. Pasti ada hukuman yang nyata akan terjadi pada orang-orang yang bersalah. So, I'm never worried, karena Tuhan itu ada. Artinya kita ini selalu kadang-kadang mikir, aduh, kalau aku tuh memberikan persembahan itu, oh don't worry, ada Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak akan dipermainkan. Saya tuh selalu punya rasa aman. Tahu bahwa waktu saya mempersembahkan hidup saya, apapun yang saya persembahkan pada Tuhan, itu sudah menjadi milik Tuhan. Dan Tuhan yang berkepentingan, Tuhan juga yang akan menegakkan keadilan. Tidak heran terjadi kematian rohani luar biasa di dalam pelayanan Eli, Pinehas, dan Hofni. Lalu hukuman Tuhan. Tuhan memberikan sebuah nubuatan kepada seorang hamba Tuhan lagi, satu orang lagi yang anonymous, tidak dijelaskan namanya. Lalu nanti kepada seorang bocah di bawah pengawasan Eli lagi. Tuhan kasih dia nubuatan waktu dia masih bocil. Sampaikan kepada Bapak Eli, aku akan hukum family-nya, aku akan hukum dalam waktu sehari. Salah satu nubuatan itu, kedua putranya akan mati. Right? Itu nubuatannya. Terjadi nih. Jadi di level ini sekarang, sekalipun, ini adalah nubuatan yang Eli sudah tahu. Tapi waktu kejadian ya pastilah, apapun kalau kejadian itu baru kerasa. Waktu masih bentuknya nubuatan dan peringatan itu kita berdebar. Ya seperti tadi itu loh, hatinya itu berdebar-debar. Tetapi waktu terjadi, itu seperti orang itu merasa sudah, bahasa Surabayanya ketiban. Itu sudah seperti kejatuhan malapetaka itu. Eli waktu mendengar anaknya mati, dia masih tahan. Coba lihat, telah tewas kedua anakmu Hofni Pinehas, dan tabut Allah sudah dirampas. Disinilah Eli mati. Lihat di ayat 18, ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah, dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Di ayat 16 kita pelajari sesuatu, worse than losing a war. Losing the war is losing your God. Apa yang lebih parah daripada kalah perang adalah kehilangan Tuhan. Apa yang lebih parah daripada jatuh sakit adalah kehilangan Tuhan, kehilangan hadiratnya. Apa yang lebih parah daripada kehilangan uang, merugi, bahkan atau bangkrut total adalah kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa melampaui ruginya kehilangan Tuhanmu. Eli tahu itu. Ketika disebutnya Hofni Pinehas mati, dia masih bisa duduk tegak. Waktu disebutkan oleh orang itu tabut Allah sudah dirampas, dia berkata cialat. Langsung dia jatuh terlentang. Terlentang itu gimana ya? Terlentang itu gini atau gitu ya? Oh gini ya. Kalau ini telungkup ya. Ya. Telentang. Ini telungkup, betul. Oh iya, jadi gak heran waktu dia telentang jatuhnya, otomatis yang patah adalah batang lehernya. Karena dia jatuhnya gini kan, langsung ke trotoar, klak, atau langsung ke tehel. Kalau dia jatuhnya ke depan, orang umur 98 mungkin matinya kena depan sini. Mungkin
pecah kepala. Tapi begini, lehernya putus dulu. Agak ngeri, tapi itu terjadi saat disebutkan tabut Allah. Raib, tabut Allah lenyap. Meskipun dia adalah seorang pendeta yang buruk, tapi dia tahu konsekuensinya kehilangan Tuhan. Kehilangan apapun tidak sebanding dengan kehilangan hadirat Tuhan. Dia tahu, matilah semua. Tabut perjanjian itu sudah dirampas. That's it. The end. Kita lihat lagi sedikit beberapa hal. Lanjut lagi dulu ayat 18, ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah. Batang lehernya patah. Saya renungkan, batang lehernya patah. Kenapa batang lehernya Eli patah? Secara fisik penjelasannya karena dia jatuh terlentang, kena dulu dan ininya tidak bisa menyangga. Tapi secara rohani, batang lehernya patah karena patah hati. Waktu dia dengar tabut perjanjian sudah tidak ada, semangatnya sirna. Tiba-tiba semua asanya putus, namanya putus asa. Semua tujuan hidupnya pergi, seolah-olah semua yang baik, meninggalkan dia, menjauhi dia. Waktu dia broken heart, dia berakhir broken neck. Tahukah Anda, kalau 1000 rebah di sisiku, 10.000 di sisi satu, asal Tuhan masih sama saya tidak akan pernah broken heart. Saya tidak akan pernah broken neck. Kalau saya kehilangan semua segala sesuatu, asal saya masih punya janji Tuhan dan saya tahu Tuhan masih berkenan kepadaku, saya tidak akan broken neck, saya tidak akan broken heart. Tapi kalau saya punya segala-galanya, tentaraku 1000 di sebelah kananku, 10.000 di sebelah kiri, detik kalau Tuhan berkata, that's it, I'm no longer with you. Sudah, aku tidak sama kamu lagi. My life is totally broken. Hidup saya hancur. Saya kasih cerita sederhana. Tahun 94 adalah tahun yang rawan dalam panggilan hidup saya. Tahun 1994, saya itu berada di Kanada. 2 tahun sudah masuk ke seminari, sekolah teologi. 92 pertobatan saya cukup spektakuler. Saya melihat Yesus di dalam gereja. Dan tidak ada orang injili saya hari itu saya bertobat, saya lahir baru, saya lihat Tuhan, saya dengar suaranya. Mungkin sebagian Anda sudah pernah dengar cerita ini. Dari masa lalu yang cukup kelam karena terjadi kekerasan, mau bunuh diri segalanya, Tuhan selamatkan saya untuk jadi seorang hamba Tuhan. Dan saya lepaskan dan buang semua beasiswa. Masuklah saya ke sebuah sekolah Alkitab kecil untuk ambil S1 atau sarjana. Tahun pertama, bulan madu. Rasa segala sesuatu yang saya pelajari di situ saya serap habis-habis. Tahun kedua, mulai gaya. Mulai merasa saya tahu segala sesuatu. 94 adalah tahun yang cukup bahaya dalam panggilan saya. Apalagi tahun 94 itu saya mulai rasa, gimana ya Tuhan, saya mulai tawar-menawar, gimana kalau saya nggak usah jadi hambamu, saya tetap jadi hambamu di bidang lain, karena setiap orang kan punya panggilan. Sekarang saya ngerti kenapa Tuhan kok so serius, bahasa timurnya, kok begitu serius sama saya. Sekarang waktu saya melihat pelayanan yang kita jalankan bersama, dan semua ini yang terjadi hari ini, perintisan di mana-mana, jiwa-jiwa diselamatkan, ya. Lalu habis itu bangsa-bangsa dimuridkan. Now saya mulai ngerti kenapa panggilan itu waktu saya terima tahun itu tidak main-main. Bukan karena saya orang penting. Kalau kita dipanggil itu Tuhan bukan karena kitanya yang penting, tapi dipanggil untuk apa itu yang penting. Saya pernah cerita dengan seorang profesor teologi, tidak lama lalu saya ketemu ngobrol-ngobrol, lalu dia tanya, kok saya jadi orang Kristen gimana, yang lahir baru, gimana saya jadi terima panggilan. Saya ceritakan, dia komentarnya bagus, dia berkata, enggak mungkin Tuhan kasih pengalaman spektakuler pada seseorang, kecuali ada misi khusus dalam hidupnya, ada misi yang besar. Saya bilang sama dia, you're right, Profesor, kamu benar. I'm truly humble dengan misi yang diemban. Oke, singkat cerita tahun 94. Saya itu tawar-menawar. Boleh enggak Tuhan,
aku gak usah jadi pendeta. Loh, aku bisa loh melayani gini-gini. Saya mulai masukkan proposal. Awal-awal sesuatu yang lugu, sesuatu yang innocent. Saya cuman apa sih? Coba nego sama Tuhan. Padahal ada ayatnya, celakalah mereka yang berbantah sama penciptanya. Loh, kalau Anda gak dipanggil jadi pendeta ya jangan. Ada satu orang dari Gerasa dilepaskan sama Tuhan dari setan. Dia minta jadi salah satu murid Yesus yang full time itu 12 itu. Dia berkata enggak, kamu pulang kembali ke kehidupanmu. Bukan kehidupan lamamu, pada kehidupanmu sehari-hari. Di situ jadi saksi, aku akan sertai. Ya. Tapi kalau Petrus mangkang itu lain lagi. Yohanes, Yakobus. Nah saya ngomong sama Tuhan, bisa enggak? Saya gak usah jadi pendeta. Awal mula hanyalah sebuah dialog biasa. Hati-hati loh, sekecil nurani itu mulai di situ. Lama-lama mulai bergeser, saya mulai jauhi doa. Jadi saya ini dulu pernah malas berdoa loh. Lalu jatuh bangun dalam dosa, balik lagi tuh sifat-sifat lama saya. Tapi tetap sekolah teologi ya. Tapi hari-hari itu sudah hambar rasanya itu, ya Tuhan tuh kasih saya peringatan bolak-balik. Saya tahu saya kasih peringatan macam-macam. Peringatan diantaranya ya lucu banget, tapi gak terlalu lucu waktu saya alami. Coba bayangin, mobil itu jejer sama-sama di gereja hari biasa. Dan itu zaman itu masih aman. Di dalam mobil gak ada barang-barang apa yang saya taruh. Gak ada. Ya, gak ada di sana. Zaman belum ada HP, mana mungkin ketinggalan HP atau apa, tas semuanya gak ada. Itu mobil tuh dijejer begini. Mobil keluarga kami yang saya bawa waktu itu adalah mobil yang lebih biasa. Mobil Jepang. Ya, saya bawa itu. Di sebelah-sebelah sana itu mobil Jerman, mobil apa semuanya. Teman. Bisa aja maling itu. Nafsunya sama mobilku. Dashboardnya hilang. Berakhir di Meksiko itu nanti. Saya bilang, ya ampun. Tapi dasarkan hati saya sudah mulai jauh sama Tuhan. Saya bilang, biar pakai masih ada rohaninya, biar Tuhan balas dia lah bla bla. Saya ngomong dalam hati saya, kenapa enggak mobil ini? Malah saya mengharapkan mobilnya teman saya yang dirampok. Wow, you have a friend in me. Saya bilang, kenapa enggak ini? Teman saya, wah enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, ada asuransi. Oke, bisa. Tapi ya kan harus ngurus. Ya kan, dan enggak kembali semua, enggak tentu kan. Saya bilang, ya udah. Tuhan sudah bilang sama saya, bukan aku yang mencuri, Tuhan bukan roh pencuri. Tapi ketika kamu mulai keluar dari jalurmu, kamu keluar dari payung perlindunganku. Setan punya hak atasmu. Oke Tuhan, ya segitu aja lo Tuhan, gitu aja lo. Cuman gitu saya tepis gitu aja. Saya tetap gak mau, saya tawar, udahlah Tuhan, saya pelan-pelan selesai ini saya mulai gak mau jadi pendeta lah. Saya gak usah jadi gembala, gak mau lah. Saya juga kan seperti anak muda, orang lain bisa kok, kenapa saya gak boleh? Kalau saya dibilang keluar dari panggilan, orang lain itu namanya kerja. Masa saya gak bisa? Bisa kok, saya juga punya yang mereka miliki kok. Saya bisa punya talenta, dan wah punyalah semua. Akhirnya tahu gak? Itu minggu gitu kan. Minggu depannya, sekali lagi terjadi. Tapi kali ini, langsung dari rumah. Mobil satunya, Mustang, mobil keluarga kami, satunya. Itu bukan dashboardnya hilang. Itu keren itu mobil itu bisa itu bisa convertible. Itu kalau nyetir itu gagah perkasa, gitu ya. Ngebut apalagi rambutnya semua. Zaman before 30 kan rambut masih panjang. Itu asik itu nyetir mobil itu. Apalagi kalau kebut-kebutan gitu ya. Duniawi pikiran. Itu bukan dashboardnya hilang. Mobilnya hilang. Semua hilang. Apa yang kami banggakan, apa yang saya banggakan, jadikan ugal-ugalan. Itu baru selang berapa hari, the whole car. Entire car. Saya bilang, dan ada banyak perkara yang lain, saya gak mau ceritakan satu-satu. Ada banyak, bukan keapesan, bukan. Cuman saya mulai melihat penyertaan Tuhan terganggu dalam hidupan saya. Suatu hari. Pukul 4 sore, itu saya masih ingat. Ini perkara yang saya tidak bisa jelaskan karena saya tidak punya sesuatu ilmiah untuk saya tawarkan, untuk saya bisa gambarkan. Saya nggak bisa gini ya. Coba pahami saya, coba ya. Anda pasti tidak pernah alami ini. Nggak apa-apa, biarkan 1-2 orang yang ngalami, yang menyaksikan pada Anda supaya jangan Anda melaluinya.
Gak ada lagi kehilangan mobil, kehilangan apa. Masa Tuhan itu selalu bicara lewat pukulan? Anda salah. Kalau peringatan Tuhan terakhir itu pukulan, Anda salah kenal. Tuhan gak gitu. Biasanya peringatan awal itu yang sifatnya material. Peringatan awal itu yang sifatnya flesh, yang daging. Yang terakhir itu justru tipis. Nah, di situ bahayanya. Jam 4 sore. Suddenly saya lakukan aktivitas biasa, gak ada yang spesial istimewa. Saya tiba-tiba merasa, I have lost God. Saya gak bisa jelaskan. Suddenly, tiba-tiba saya rasa, saya telah kehilangan Tuhan. Itu bukan perasaan doang. Saya gak bisa jelaskan. Saya tahu Tuhan itu tetap ada, dan saya tetap anaknya, tapi tidak bisa saya gambarkan feeling itu nyata. Kalau itu kerasa-kerasaan paling naik turunnya emosi, lalu nanti setelah itu ya tadi hanyalah feeling semata. Enggak, ini sesuatu yang konstan. Dan itu saya panik setengah mati. Saya ini orang gak takutan. Tiba-tiba panik, gak bisa doa. Bisa doa, saya bisa ucapkan doa Bapa kami. Jangan lupa, tahun kedua sekolah teologi ya. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berilah kepada kami hari ini makanan kami secukupnya. Dan saya bisa hafal. Tapi saya tahu, saya bisa utarakan dengan mulut saya, my brain follows, otak saya mengikuti. Tapi hati saya itu benar-benar seperti Firaun. Dus, keras membatu. Saya tidak bisa kerasa lagi hadirat Allah. Bukan kerasa yang gereng-gereng, bukan. Bahkan saya tidak bisa doa makan. Anda bisa doa makan lalu lupa, tadi sudah doa belum ya? Itu masih beruntung. Karena Anda tidak tertuduh setelah doa, Anda tahu pokoknya doa itu didengar Tuhan. Ada kesaksian bahwa doamu itu masih didengarkan Tuhan. Itu kesaksian hilang dari hati saya. Itu saya panik jam 4. Loh kok gini, apa? What is this I'm feeling? Saya rasa seperti orang yang sudah di neraka gitu loh, tapi belum dilempar ke sana. Saya panik kan? 2 jam saya muter-muter, buka Alkitab. Biasanya kalau saya buka Alkitab itu kayak firman itu melompat. Paling tidak saya ngerti sesuatu meskipun saya ragu, ini suara Tuhan atau suaraku. Tapi paling tidak, saya dapat sesuatu gitu loh. Waktu saya baca, khususnya zaman itu, kalau saya baca Yesaya itu favorit saya itu, kitab Yesaya. Sekarang saya kasih bocor, saya kasih sedikit buka rahasia. Kitab Yesaya itu kalau saya baca itu kayak Tuhan langsung directly bicara ke saya. Bukan sebuah story soalnya. Itu sebuah utterance atau sebuah ucapan. Waktu saya pucat balik-balik, saya keras sebutkan dengan keras. Dan kamu berharga di mataku, dan aku mengasihimu. Kamu lewati laut, sungai, api, kamu tidak terbakar, tidak hanyut. Twing, 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 di otak masuk. Twing, 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 di sini tidak pernah. Saya nggak bisa jelaskan. I don't know. Semoga Anda nangkap sedikit aja, cukup. Saya panik 2 jam. Saya bilang, what's going on? Am I going to hell? Apakah aku pergi ke neraka? Saya di hati saya tahu bahwa saya telah kehilangan Tuhan. Oh, masih ada harapan, masih ada harapan. Masih ada harapan. Ya, kalau di sini mungkin masih ada harapan. Ada Ko Philip. Saya dulu juga punya koko rohani. Seorang nabi. Nabi itu pekanya bukan main. Zaman itu Tuhan itu bicara sama dia itu sampai audible skala. Wah, yang gini kan kita paling suka ya gini-ginian. Tapi orang ini terbukti. Berapa kali Tuhan tuntun dia ke orang-orang yang tidak mungkin bisa dihampiri. Tapi karena suara Tuhan dan orang, kita melihat manifestasinya orang biasa, tidak punya kedudukan, status ekonomi maupun status agama, status di gereja nggak ada. Tapi orang ini luar biasa pekanya. Berapa kali kalau saya ngomong sama dia itu, saya baru bilang halo, dia lang beritahu sama saya tujuan saya cari dia. Ini orang yang pekat dengan hikmat marifat, yang kuat dalam pengetahuan supranatural, yang sangat powerful dalam nubuatan. Jadi berkali-kali saya ngomong sama dia, saya baru halo karena dia orang kerja. Dia yang cerita sama saya, apa yang saya lalui hari itu, saya sampai garu-garu kepala. Lo kok tahu? Kayak Yesus gitu loh, diberitahu Tuhan begini, Tuhan sudah tahu dulu. Orang yang paling rendah hati, seorang kakak rohani yang bantu saya dulu, membimbing saya di zaman-zaman awal-awal saya bertobat. Saya telepon karena ada harapan, jam 6 saya telepon. Kak, saya panggil Kak. Langsung nangis. Saya bilang, puji Tuhan ada orang terharu. Dan dia berkata, no Tuhan, no Tuhan, don Tuhan. Loh, kok don-donan? Jangan. Nah sini kan gemeter.
Saya nggak perlu yang ginian, saya perlu dihibur. Jangan Tuhan, jangan Tuhan, no, jangan. Menolehlah Tuhan. Lah saya kan diam. Menolehlah Tuhan, menolehlah ke Philip Tuhan, menolehlah ke Philip. Lah Tuhannya itu kayak orang ngambek, nggak mau lihat ke saya katanya. Kayak nggak mau memandang saya, membelakangi saya. Please Tuhan, menolehlah Tuhan. Lalu Tuhan bilang sama dia, stop. Doamu pun tidak akan kudengar untuk dia. Saya bilang, Philip sorry, kamu ngalami apa hari ini? Tuhan kayak ngamuk sama kamu, menoleh dan tidak mau lihat kamu. Saya teriak-teriak pun dia tidak mau melihat kamu. Saya dapat ayatnya. Sekalipun, tidak enak ayat yang gini. Sekalipun Samuel dan Musa berdiri di hadiratku, aku tidak akan dengar doamu untuk Israel. Itu ada ayatnya. Saya bilang, Kak, percuma telepon kakak. Nggak membantu, memberatkan aku. Saya nggak ngomong gitu sih, tapi dalam hati saya bilang, can't you do anything? Saya bilang, I'm afraid of God. Saya takut sama Tuhan. Loh, kalau saya cerita dulu kan orang bisa manipulasi. Begini-begini ya, oh gitu, saya lihat Tuhan. Nah bisa aja pura-pura. Bisa aja buat-buat. Ya kan? Kalau kita ngomongin dulu kasusnya, dia bisa rekayasa. Dia nggak tahu saya telepon itu apa. Langsung pertama, jangan Tuhan. Nah kan ngeri kan? Itu sendiri suatu validasi. Bahwa orang ini nggak buat-buat. Kok dia tahu saya ngalami itu lama kita tidak nggak connect, dia nggak tahu apa yang terjadi di hati saya karena di luaran kelihatan saya masih sekolah teologi, masih pelayanan, masih oke gitu loh. Tapi di dalam hati saya sudah terus menerus usir Tuhan. Itu tahun 94. Saya nggak main-main karena dia tahu. Tutup telepon, saya gemetar. Saya berlutut bersujud di karpet kamar saya. Dari pukul 4 itu saya tetap ada di sana, di kamar saya tidak keluar, tapi dari jam 6 sampai keesokan hari, 24 jam. Sampai besoknya jam 4 sore, saya terbaring di sana. Nggak bisa nangis. Bukan cari nangis, nggak bisa doa. Saya cuma diam, Tuhan, please, I don't wanna lose you. Aku nggak mau kehilangan Tuhan, I don't wanna lose you. Banyak dosa aku, I don't want to lose you. Pukul 4. 3.55 sore hari, ya, pukul 15.55, 15.58, tiba-tiba pukul 4 pas, air mata menetes, saya nangis. 24 jam kemudian terlungkup, bukan telentang seperti Eli untungnya, terlungkup saya bersujud tanpa merasakan hadirat Tuhan. Saya tidak tahu, saya tidak bisa doa. Pukul 4 persis, saya nangis dalam pertobatan. Tidak kayak orang kalau pas puji-pujian terharu itu loh. Saya nangis dan kata Tuhan. Waktu setelah saya nangis, setelah berapa menit saya tidak tahu, saya lupa. Saya tidak lihat jam. Saya menangis sejadi-jadinya. Saya dengar suara sepoi-sepoi basah dalam hati saya. Buka Yesaya 54. Kejadian ini seperti Nuh. Aku tidak akan murka lagi kepadamu. Ayat itu kembali. Berbahagialah hai Israel yang mandul. Keadaan ini seperti saat air bah. Aku tidak akan murka seperti ini lagi kepadamu. Saya berkata thank you Tuhan. I promise God, saya janji sama Tuhan dan saya janji pada diri sendiri. Saya tidak akan pernah memperlakukan Tuhan dengan murahan lagi sejak hari itu. Dan sungguhan sejak hari itu sampai hari ini 94 hingga 2025 hari ini. God has helped me, Tuhan telah membantu saya untuk stay true, untuk tetap pada komitmen saya untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jangan tunggu Tuhan diangkat, jangan tunggu Tuhan meninggalkanmu, atau jangan tunggu Tuhan jauh. Dan setelah itu, setiap kali saya doa makan, seneng banget. Saya bisa doa makan dan tahu bahwa doa itu didengar oleh Tuhan. Saya nggak bisa jelaskan kepada Anda ya. Tidak ada kejadian apa-apa. Nggak ada rumah terbakar. Nggak ada tiba-tiba saya kehilangan lengan. Nggak ada geger otak. Pukulan-pukulan itu nggak tentu menobatkanmu. Tapi terakhir Tuhan berkata, baiklah kalau gitu aku menoleh. Rasa kayak mau mati saja, tapi nggak bisa. 24 jam paling lama di hidup saya, terlungkup. Dan karpet saya itu basah bisa diperas. Saya nangis dan berkata, Lord,
do this to me. Jangan lakukan ini kepada saya. Come back Lord Jesus. Selama ini kan Tuhan yang selalu bilang, ayo kembali anakku. Murah kan? Oh gampang, tenang, Tuhan pasti tunggu. Dia noleh, dia gak pergi. Dia noleh aja, mati kau. Dia noleh aja, you dead. Doa makan pun kau gak bisa. You dead. Saya cerita seperti ini karena Anda gak pernah lalui, dan jangan. Ini pengalaman nyata bagi saya. Gak ada orang umur segitu, umur 20, terbaring 24 jam hanya nunggu Tuhannya noleh. Seorang nabi tegur saya lewat kepekaannya, ya ampun dia gak bisa tolong saya. Disuruh Tuhan, sudah kamu jangan ngomong sama orang ini. Aku punya urusan sendiri. Samuel pun berdiri sini, jangankan kamu. Musa pun berdiri, tak akan kudengarkan. Padahal saya masih di bumi, saya masih Kristen. Bayangin orang di neraka itu kayak apa ditinggal Tuhan. Bayangin, terpisah dari Tuhan. Kita di sini, saya tidak terpisah. Cuman Tuhan membelakangi. Mati gua. Saya berjanji pada Tuhan hari itu, saya mau hadapi apapun. Saya hadapi saat neraka pun gak apa-apa Tuhan. Asal tahun 94 gak terjadi lagi dalam hidupku. I don't want to be apart from you ever again. Aku gak mau meninggalkanmu lagi. Do not leave me. Satu hal ya Tuhan, yang lebih berharga dari nyawaku dan segala sesuatu dan semua orang di dalam hidup saya adalah hadirat-Mu. Makanya Daud ngerti itu waktu dia berdosa. Dia tahu dalam bahaya, dia berkata, do not take your spirit from me. Jangan ambil roh-Mu daripadaku. Cast me not away from your presence. Jangan buang aku dari hadirat-Mu, dan jangan angkat Roh Kudus-Mu dari aku. Mazmur 51, Daud sangat tahu dia bisa kehilangan tahta mahkota. Dia bisa kena hukuman macam-macam. Dia hanya minta satu. Kan dia sudah terlanjur salah. Satu petisi yang tidak mau. Yang Daud mohonkan pada Tuhan setengah mati. Cast me not away from your presence. Jangan ambil roh-Mu daripada aku. Dan jangan usir aku dari hadirat-Mu. Adam merasakan itu pada waktu ada pedang terhunus. Serafim berkata, you tidak boleh dekat sama Tuhan. Keluar sampai Tuhan tebus kamu. Itu lemes itu Adam dan Hawa. Masih pakai cawatnya. Lemes dia. Itu pun Tuhan tidak bisa. Tuhan nanti akan jemput umat manusia lewat domba. Hewan pertama yang disembelih Tuhan. Kematian hewan pertama itu waktu Adam berdosa. Tuhan bikin baju dari fur, dari kulit hewan. Itu pertama terjadi kematian. Nanti itu menunjuk pada pengorbanan Sang Juru Selamat, anak domba Allah. Tapi lemesnya ketika kelihatan pedang terhunus. You're out. Saya tidak lihat pedang terhunus. Seorang nabi tunjukkan yang dia lihat. Dia melihat Tuhan membelakangi saya. Tidak mau lihat namanya Philip ini lagi. Cuma 24 jam. Kayak mau mati rasanya. Padahal saya tidak kehilangan mobil lagi. Mobil gampang. Rumah. Nyawa enggak. Kehilangan Tuhan. Saya tunjukkan terakhir lalu kita selesai. Saya ngomong begini dengan tujuan supaya jangan ada satupun di antara Anda tahun depan digoda setan untuk keluar dari hadirat Allah. Ya, saya juga heran kadang-kadang kok bisa ada orang Kristen itu yang bercanda. Ayo yuk kita tinggalkan Kristen ini loh. Ayo kita pindah agama. Ada juga yang bisa jual Yesus lagi. You don't know what you're doing. Hanya karena Tuhan itu ngalah ya, bukan berarti Tuhan itu kalah loh. Kalau hari ini kita bisa berdosa berkali-kali lalu habis itu kita masih bisa rasa hadirat Allah. Atau masih bisa paling tidak rasa penyesalan, rasa tobat gitu ya. Atau bisa berdoa meskipun kita gak percaya banget doa kita itu mempan. Tapi paling tidak kita gak ada tuduhan bahwa doa kita itu gak nyampe ke Tuhan. Itu harus bersyukur loh. Bisa doa makan bersyukur loh Bapak Ibu. Doa makan. Ya, coba kita lihat sekarang. Adapun menantunya perempuan istri Pinehas, kita ngomong tentang menantunya siapa? Jandanya Pinehas, menantunya Eli. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut, lalu bersalin sebab ia kedatangan sakit beranak. Ini kejadiannya saat dia hamil besar, lalu dia melahirkan. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya. Jangan lupa ya, mau ngecek ya, hati orang itu seperti apa itu dilawan dengan kasih ibu.
Ya, yang namanya maternal love itu ya, atau kasih seorang mama, cinta seorang ibu, itu tiada bandingannya. Kalau Anda mau tahu perbandingan kepedihan ditinggal Tuhan, bayangkan dengan kejadian ini. Berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri dekatnya, jangan takut sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya telah lenyap kemuliaan Allah dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Mau tahu separah apa kejadian ini? Kalau seorang ibu waktu bersalin lihat anaknya tidak selera. When God is not with you anymore, berkat-berkat yang Tuhan berikan itu pun hilang makna. Nggak ada artinya. Sungguhan. Anda hari ini, ada orang di sini yang punya money, punya uang. Anda kepingin rasanya, aku ya ingin memberikan persembahan, membantu orang miskin. Aku mau ini, mau itu, mau beli ini, mau beli rumah, mau jalan-jalan, mau segalanya. Anda itu masih senang dan Anda tahu ada Tuhan di dalamnya. Wow. Tapi sekalipun kalau Anda punya segala-galanya, Tuhan meninggalkanmu, uang sejagat raya pun Anda tidak akan nafsu. Sungguhan. What is this? Gak percaya? Misalnya kalau orang sakit, uangnya sejagat raya, tapi dia sudah stadium 4. Anda tidak akan lihat barang-barang mewah itu sebagai sesuatu yang Anda inginkan lagi. Jangankan itu, keinginan yang paling insting, keinginan yang paling basic seperti makan pun Anda tidak selera. Tidak selera. Apa yang lebih parah daripada orang yang berkabung tinggal mati oleh seorang yang dia cinta? Apa yang lebih parah daripada orang kena sakit keras? Kalau orang sakit keras, dia punya Tuhan. Dia sedih, dia takut, iya, tapi dia punya penghiburan. Saya gak bisa bayangin orang kalau diketok palu, kamu kena kanker, dia tidak punya Yesus. Saya paling kasihan. Dia gak punya pegangan. Kita tetap gentar. Gak mungkin terus kita keluar happy, ya haleluya. Enggak. Waktu kita kena vonis sesuatu, asal ada Kristus, Anda masih bisa menanggung perkara itu. Tapi bayangkan kalau Anda tidak punya Tuhan. Apa yang lebih parah daripada tiba-tiba divonis sakit keras? Apa yang lebih parah daripada tiba-tiba kehilangan seluruh harta, semua teman, sehingga semua berkat-berkat yang Tuhan beri dalam hidupmu seolah-olah tiba-tiba kau tak selera dan tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan itu tidak membahagiakanmu lagi. Seorang ibu lihat anaknya muncul di depan mata, diberitahu sama bidan-bidannya, kamu telah melahirkan seorang anak laki-laki. Itu kalau anak laki-laki di Israel itu kayak totok banget. Itu kayak seperti reward, itu seperti upah kalau dapat anak pria. Tetapi wanita ini tidak menjawab, tidak memperhatikan. Lihat anaknya. Dan dia berkata, Ikabod. Tuhan sudah tidak ada di Israel. Ikabod. Bukan karena suaminya mati, itu iya, mertuanya. Tapi karena dia tahu God is no longer with Israel. Dia lihat anaknya, harusnya dia happy kan? Maternal, yang namanya maternal atau kasih ibu itu tiada duanya. Lebih dari itu hanya Tuhan. Dan waktu dia lihat anaknya, diberitahu anak laki-laki, jangankan tidak menjawab, memperhatikan pun kagak. Saya sadar satu hal, semua berkat bisa kita nikmati yang dari Tuhan di hidup kita itu karena masih ada hadirat Tuhan. Tanpa hadirat Tuhan, money has no meaning. Tanpa hadirat Tuhan, all the friends in your life tidak ada artinya, semua teman. Tanpa hadirat Tuhan, semua itu tidak ada gunanya. Jadi karena itu di tahun yang akan datang nanti, di akhir tahun ini, bangun hubunganmu dengan Kristus. Kemungkinan besar Anda tidak akan mengalami yang saya alami. Saya ngalami gitu karena suatu hari saya jadi guru umat. Jadi saya dulu lihat pengalaman itu seperti ditumbalkan. Tapi memberi saya pelajaran berharga. No play-play ya sama Tuhan. Jangan main-main sama hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu sungguhan ada. Saya harap jemaat ini semakin dekat, semakin menghargai, dan semakin mengasihi hadirat Tuhan dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu. Jangan tinggalkan Tuhan di tahun yang baru ya. Saya doa Anda bertumbuh. Mari kita semua bangkit berdiri. Thank you. Terima kasih Tuhan.
Jangan kehilangan Tuhan, jangan kehilangan Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan kehilangan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Saya bertanya sama Tuhan, kenapa ya di minggu ini saya disuruh sampaikan ini, di ibadah ini, particularly secara khususnya. I don't know. Tapi kayaknya Tuhan yang maha tahu, Tuhan tahu. Di depan itu godaan untuk meninggalkan Tuhan akan banyak di dunia ini. Ingatlah bahwa kehilangan Tuhan itu adalah malapetaka yang sesungguhnya. Dan apapun yang Anda alami, asal Tuhan beserta, terhiburlah hatimu. Ada Tuhan di dalam penderitaanmu. Ada Tuhan dalam tantanganmu dan pergumulanmu. Jangan sedih terlampau sedih. Percayalah, asal ada Tuhan, Anda masih punya pengharapan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan jangan pernah tinggalkan seorang pun di antara jemaat ini. Sertai bentuk Tuhan. Hajar kalau perlu, tapi jangan kau tinggalkan. Setiap domba-domba yang ada di sini, baik yang baik maupun yang nakal, satu-satu ya Tuhan akan kau tuntun ke jalan yang benar sebelum kau tuntun ke rumput hijau dan air tenang. I love this church so much because you love this church much more. Makasih ya Tuhan Yesus. Thank you for today. In Jesus name, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Silakan bangkit berdiri.